Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus? Tentu tidak. Ramadan adalah momen terbaik untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, Ramadan melatih kita untuk mengendalikan diri saat berpuasa. Kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menjaga lisan, dan mengontrol hawa nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita mudah marah, mudah berkata kasar, atau sulit menahan emosi. Tetapi di bulan Ramadan, kita dilatih untuk sabar. Jika ada orang yang menyakiti hati kita diajarkan untuk mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Ini adalah bentuk latihan pengendalian diri yang luar biasa. Kalau kita berhasil mengendalikan diri selama sebulan penuh, seharusnya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada sesama. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita jadi lebih memahami bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan. Dari sini tumbuh rasa empati dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, berbagi takjil, membantu orang tua, membantu teman, dan meringankan beban orang lain. Menjadi pribadi yang lebih baik berarti bukan hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih diri menjadi pribadi yang peduli dan ringan tangan dalam membantu. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, pahala dilipat gandakan, sholat sunnah terasa lebih ringan, membaca Al-Quran lebih semangat, dan masjid menjadi lebih ramai. Ini adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin di bulan-bulan biasa kita sering lalai menunda sholat atau jarang membaca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan. Kalau di Ramadan kita bisa lebih rajin sholat tepat waktu, mengapa setelahnya tidak? Kalau di Ramadan kita bisa mengurangi bermain hal-hal yang kurang bermanfaat, mengapa setelahnya tidak dilanjutkan? Hadirin yang berbahagia, menjadi pribadi yang lebih baik juga berarti memperbaiki akhlak. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Percuma kita berpuasa jika kita masih suka berbohong, berkata kasar, atau menyakiti hati orang lain. Puasa seharusnya menjadi kita lebih jujur, lebih santun, dan lebih menghargai orang lain. Bagi kita sebagai pelajar, Ramadan juga bisa menjadi momen untuk memperbaiki sikap di sekolah, lebih disiplin, lebih menghormati guru, lebih rukun dengan teman, dan lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk malas atau mudah marah. Selain itu, Ramadan mengajarkan kita tentang konsistensi. Ibadah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit lebih dicintai Allah daripada yang banyak, tetapi hanya sesekali. Maka mari kita latih diri selama Ramadan untuk konsistensi dalam kebaikan. Bayangkan jika kita setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat 5 waktu, tetap membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa hari, tetap menjaga lisan dan tetap gemar bersedekah, maka Ramadan benar-benar lebih mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, tujuan akhir dari puasa adalah
agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, ukuran keberhasilan Ramadan bukan sekedar banyak makanan saat berbuka, bukan seberapa ramai buka bersama, tetapi seberapa besar perubahan kita setelahnya. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa perubahan. Gunakan waktu yang ada untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah dan menebar kebaikan. Semoga Allah SWT menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.